Sedikit cerita background juga ya, kayak tadi Ibu nyiapin ada foto-foto, kalau saya enggak. Jadi saya dulu masuk IC tahun angkatan 2004, lulusnya 2004, masuknya 2001 mungkin ya. Nama angkatan Malta Vista, dulu guru asuhnya Pak Rapik, terus kelas 1 kamarnya di kamar berapa itu? 312, terus kelas 2 di 204 kalau nggak salah, habis itu terakhir kelas 3-nya di 213, 1212 lupa. Kemudian setelah lulus dari IC sama kayak Ibun ke ITB juga, cuman saya setahun lebih duluan daripada Ibun. Nah, terus kemudian setelah lulus sebetulnya sebelum bergelut di lapang bola ini sudah lebih dulu bikin semacam software house juga, kayak ya kayaknya tahun-tahun segitu, tahun-tahun 2004 2000 lulusan 2004 itu 2008 2009 itu banyak sekali yang bikin startup ya, maksudnya bikin software house lah. Jadi karena biasa proyekan, kemudian dari pengalaman itu akhirnya pada bikin perusahaan. Nah, company-nya dulu namanya bukan Lapang Bola tapi Wiradipa Nusantara, sama beberapa temen dari TB juga. Kebetulan waktu itu pas bikin nggak ada sama teman-teman dari IC. Nah, setelah bikin tahun 2010 kalau nggak salah, saya bikin ngerjain project-project, kemudian mirip-mirip sama Gits gitu tadi, jadi banyak palu gada ngerjain kerjaan dari mulai bikin web, bikin mobile app, sampai pengadaan juga sempat dihajar gitu. Jadi ya yang penting kita bisa survive gitu. Nah, kemudian karena memang dari zaman masih di IC sering main bola gitu ya, senang sama main bola, sampai kuliah juga masih terus main bola gitu. Meskipun ya senang, tapi kalau jago sih enggak gitu. Jadi akhirnya pas tahun lalu ketemu dengan beberapa orang yang sama-sama sering main bola, kita akhirnya bikin yang namanya lapangbola.com ini. Nah, si lapangbola.com ini, apa sih lapangbola.com ini? Ini adalah startup yang mencoba menjawab kegundahan kita para foundernya, bahwa kenapa sih sepak bola di kita tuh kayak yang nggak berdasarkan data, nggak profesional gitu-gitu. Nah, jadi kita mau coba meleverage amatur dan profesional football di Indonesia. Kita ngasih provide service-nya itu di sport teknologi yang khusus untuk sepak bola grassroots, usia dini, dan amatir. Kita melihat itu karena ada kesempatan di Indonesia ini, 77% orang Indonesia tuh suka sama sepak bola. Pasti hampir semua cowok di Indonesia misalkan punya klub Eropa kesayangan lah, ada entah di Liga Inggris, entah di Liga Italia, entah di ini. Sama kayak kita waktu di IC juga malam-malam kadang dulu masih suka curi-curi nonton. Terus sekarang itu sepak bola amatir sedang naik di Indonesia. Ada 7 juta orang yang bermain sepak bola secara rutin lah, setiap setiap minggunya. Tapi main bolanya itu kebanyakan ya friendly aja, jadi ketemu sama teman, ayo main gitu. Tidak ada turnamen atau liga yang terorganisir. Nah, dari situ kita kemudian akhirnya menelurkan pemikiran untuk membuat service gimana kalau kita bikin aplikasi pengelolaan turnamen sepak bola. Jadi, ini service-servicenya Lapang Bola, ada league management system, pengelolaan turnamen dari mulai pendaftaran tim sampai sampai pengelolaan jadwal dan segala macam, sampai si liga itu ready untuk dilaksanakan. Kemudian ada support statistik, ini kita bisa support untuk liga-liga yang memang menginginkan data pertandingannya tercatat, misalkan berapa banyak shoot, berapa banyak tackle per orang, dan lain-lain. Nah, kalau Academy Management System ini masih dalam development untuk SSB gitu. Nah, kemudian beberapa recognition, ini kita tuh baru mulai 2009 awal, tapi alhamdulillah udah dapat beberapa recognition. Yang pertama dari WFS Asia, waktu itu kita ikut acara startupnya dan masuk ke final, satu-satunya dari Indonesia yang masuk ke final di World Football Summit Asia. Kemudian kita ikut di Indigo juga, sama satu lagi akselerator di Malaysia namanya Magic.
Ini beberapa klien yang udah pakai service kita. Yang untuk league management system itu ada liga-liga usia dini seperti Liga Top Score, Liga Santri Nusantara, kemudian ada turnamennya Kemenpora. Tapi yang paling besar yang kita baru aja jadiin klien adalah Liga 1 Indonesia, Liga Sofi. Jadi kita sudah jadi provider statistik resminya sepak bola Liga 1 dan Liga 2. Kemudian untuk TV kabel, kita juga support data untuk QCTV, dan kalau untuk akademi sepak bola ada beberapa akademi lokal di Bandung yang sudah pakai service kita. Nah, saya mau sedikit jelasin gimana sih league management system itu. Ya, ini ada, jadi fitur-fiturnya ada banyak, ada semua jenis turnamen kita bisa support, round robin atau knockout atau full kompetisi misalkan. Kemudian bisa ada statistik pemainnya juga, ada live score, ada live streaming, kemudian bisa sharing match result juga. Jadi setelah main dia bisa sharing hasil pertandingan. Ini contohnya misalkan nih ada liga, kita buat liga lapang bola untuk pemain amatir. Jadi kayak kalau kita ikutin liga profesional di luar kan ada, misalnya kita buka live score, ada AC Milan lagi main sama Juve, misalkan skornya berapa, kita bisa follow secara real time. Nah, kita pengen provide hal itu untuk inilah local heroes, maksudnya untuk pemain-pemain amatir yang main di setiap weekend di kota-kota gitu. Contohnya ini liga lapang bola kita buat di Bandung, ada statistiknya detail, untuk liga amatir segini sangat bagus ya, ada shoot on target, shoot off target segala macam. Ini per orangnya juga ada statistiknya, jadi kita bisa tahu top scorer siapa, top assist siapa, sampai ke top tackle, top yellow card segala macam. Nah, pemain juga setelah selesai main bisa sharing hasil pertandingan dia, performa dia di pertandingan itu ke sosial media, misalnya ke Instagram. Ini kita coba adopt gayanya Strava atau Nike Plus yang setiap habis selesai lari mereka bisa share berapa kilometer, berapa kilometer naik sepeda, berapa kilometer berlari gitu. Nah, ini kita bisa share berapa gol yang kita buat, berapa assist yang kita buat, berapa dribble, berapa shoot on target. Kita juga kasih provide live streaming jika si liganya membutuhkan gitu. Jadi model bisnisnya lebih ke B2B sebetulnya dengan pengelola turnamennya. Ini kemudian ada buat media, sport statistik untuk media. Contohnya kita provide data-data ini untuk turnamennya KFC, bisa buat ditaruh di sosial media, bisa buat broadcast support juga buat TV. Contohnya ada ini, waktu itu kita di UCTV bisa, jadi di saat jeda pertandingan kita bisa munculkan statistik-statistik seperti ini, atau setelah selesai pertandingan. Jadi ini bisa membantu komentator untuk ngobrol hal-hal yang lebih positif berdasarkan data. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau tadi ada beberapa request dari Adam untuk hal yang di-share, ada challenge itu kita yang pertama, pengelola turnamen di kita untuk digital itu kayaknya masih belum must have, jadi masih kayak kalau ada oke, tapi nggak ada pun masih nggak apa-apa. Jadi kita masih struggling di edukasi pasarnya. Kemudian statistik juga sama seperti itu. Nah, dan terakhir ini karena COVID ini, industri sepak bola kan practically stop sedunia, nggak ada lagi sepak bola. Jadi kita harus selalu siap untuk pivot. Nah, kebetulan untuk yang saat ini kita lagi pivotnya ke workout from home. Nah, jadi agak promosi juga, nanti kita bakal ada acara workout from home hari ini jam 4 sore. Pantengin aja di sosmednya Lapang Bola. Terus kalau tip dan trik dalam ini apa ya? Sebenarnya saya juga nggak bisa ngomong banyak ya, soalnya ini si Lapang Bola baru mulai sebentar, baru 2019. Paling yang saya mau bilang, biasanya kan orang ngomongin passion atau kerja keras, itu tuh seakan dua hal yang berbeda, tapi menurut saya itu dua-duanya harus ada. Jadi kalau punya passion bisa bagus untuk memulainya, tapi ketika meskipun kayak saya misalkan suka dengan sepak bola, tapi di saat sulit itu yang bisa membawa kita tetap jalan itu ya kerja keras sama persisten kitanya. Jadi itu yang pertama. Sama yang kedua, selalu siap untuk pivot, karena kita nggak pernah tahu kapan ada tiba-tiba kayak sekarang ada pandemi yang mengharuskan kita benar-benar banting setir, dan mungkin
juga jangan kita berencana boleh, tapi tetap kan yang menentukan Allah. Jadi asah kemampuan untuk selalu siap bereaksi terhadap apapun yang muncul tantangan yang muncul ke hadapan kita. Mungkin segitu dulu Dam dari saya. Saya balikin ke Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.